Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai persiapan erection box girder dengan penggunaan shoring. Jadi sebagaimana Anda lihat bahwa LG yang launching gantry yang sudah ada, sedikit ada masalah terkait dengan shoring yang ada di salah satu pier head. Jadi salah satu pier head yaitu posisi dari launching gantry ini sedikit bermasalah terkait dengan penurunan tanah, sehingga dianggap bahwa ini akan membahayakan dari segi shoringnya itu sendiri. Sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, erection box girder ini menggunakan shoring, terutama yang di bagian bawah sepanjang satu span ini. Kemudian pengangkatan untuk box girder ini akan menggunakan LG yang cara pengangkatannya diangkat melalui bagian belakang dari launching gantry ini. Jadi pekerjaan temporary shoring ini merupakan sistem yang diperuntukkan untuk menyangga segmental girder precast agar kemudian dapat dilakukan proses tracing pada girder sesuai dengan yang telah direncanakan. Kemudian cakupan pekerjaan yaitu pekerjaan temporary shoring ini mencakup shoringnya itu sendiri, main beam dan cross beam yang secara keseluruhan berfungsi sebagai penyangga sementara untuk segmental box girder precast ini. Kalau Anda lihat ini adalah masih tanah asli dan belum ada pengecoran LC atau link konkrit, baru sebagian yang di link konkrit. Sebenarnya ini sudah dilakukan pengambilan CPR untuk tanah dasar, kemudian ini akan di link konkrit di atasnya untuk dudukan sleeper. Ini adalah link konkrit yang baru sebagian sudah dicor. Jadi LC ini dicor arah memanjang span, karena nanti juga di atasnya akan dipasang shoring secara arah memanjang span ini. Jadi di atas link konkrit ini akan ditaruh sleeper untuk dudukan shoring. Ini sudah mulai dilakukan pemasangan shoring. Jadi shoring-shoring ini akan dipasang di bawah launching gantry. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa penggunaan shoring di sini karena dikhawatirkan dengan menggunakan LC launching gantry, ini tanah yang di area pierhead itu tidak stabil sehingga digunakanlah shoring. Karena kalau memakai launching gantry maka tidak akan bisa menahan beban 19 semen yang akan dipegang oleh exhaust. Ini adalah base plate yang sudah ditaruh di atas sleeper dan tentu saja sudah direncanakan jarak-jaraknya. Dan Anda juga lihat bahwa shoring juga sudah terpasang di atas beton sleeper dengan base plate dan base spindle yang terpasang sebagai acuan. Ini survei sedang mengambil data terkait dengan elevasi dan juga jarak-jarak dari setiap shoring yang dipasang ini. Sebagaimana Anda ketahui bahwa sebelum pengangkatan box girder ini dan setelah semua girder sudah terpasang, tetap akan dilakukan monitoring terkait dengan settlement atau penurunan shoring yang dikhawatirkan terjadi pada shoring ini. Jadi tetap akan dilakukan monitoring. Terlihat base spindle ini sudah terpasang di atas masing-masing shoring dan ini sudah di adjust dan juga spindle sudah diatur ketinggiannya sesuai dengan gambar yang sudah direncanakan sebelumnya. Kalau Anda lihat, ini juga bracing antar tower sudah terpasang, dan selain bracing yang di tower, besi yang dipasang secara horizontal. Kalau Anda lihat di atas top spindle ini terpasang long beam IWF yang berukuran 400 x 200
dan di atas long beam ada cross beam dengan tentu saja jarak yang sudah ditentukan. Adapun ukuran dari cross beam ini adalah 300 x 300. Jadi cross beam ini terletak di atas long beam dengan tentu saja jaraknya sudah ditentukan. Kemudian nantinya di atas cross beam akan dipasang screw jack. Pada pengerjaan shoring ini, dalam satu span ini ada 6 tower dan jarak antara satu tower itu sekitar 3 meter. Sedangkan jarak antar tower ada yang 3 meter dan ada juga 6 meter. Sistem temporary shoring yang dipergunakan ini adalah terbuat dari baja, baik itu main beam dan cross beam, juga yang aksesoris-aksesoris lainnya, termasuk pipa yang berfungsi sebagai kolom pada shoring ini. Seluruh aksesoris maupun bagian-bagian utama dari shoring ini yang harus dilakukan pengujian, terutama adalah pipa yang berfungsi sebagai kolom pada shoring ini, itu yang harus dilakukan pengujian. Adapun pengujian yang dilakukan terhadap pipa ini adalah pengujian tekan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa pipa ini betul-betul kuat dan tahan terhadap beban yang ada di atasnya. Yang perlu diperhatikan pada pemasangan shoring ini adalah baut-baut dan sambungan, apakah sudah dikencangkan dengan baik. Terlihat base plate ini tidak ada tambalan di bagian bawah atau berupa bantalan untuk mengatur ketinggian, dan lainnya ada bantalan di bawah base plate. Ada besi yang dipasang sebagai alas di bagian bawahnya ini, karena bisa jadi karena spindlenya pendek dan ini perlu untuk pemberian tambahan ketinggian. Kalau Anda lihat di bagian bawah ini ada bracing dipasang di setiap pertemuan kolom. Anda lihat di bagian bawah sleeper ini ada penambalan berupa mortar. Jadi ini karena di bagian bawah dari sleeper terkadang tidak rata, sehingga untuk menghindari supaya tidak sliding pada saat shoring duduk di atas sleeper ini, maka untuk meratakan di bagian bawah yaitu dilakukanlah pengisian mortar. Dan nanti setelah selesai dilakukan pemasangan shoring ini, maka akan dilakukan checklist bersama dengan kontraktor dan konsultan. Adapun checklist yang dilakukan yaitu memastikan bahwa semua komponen sudah berada di posisi dan jarak yang sesuai dengan gambar yang telah direncanakan. Jadi sebelum dilakukan pengangkatan box girder ke atas shoring ini, maka harus dilakukan checklist terlebih dahulu. Adapun checklist yang dilakukan, yang pertama adalah terkait dengan sleeper yang berada di bagian base, yaitu mengenai apakah sesuai dengan koordinat dan sesuai dengan gambar yang telah disetujui oleh konsultan. Kemudian terhadap sleeper ini harus dilakukan leveling, apakah sudah level atau sudah rata. Kemudian yang dicek juga termasuk bracing yang sudah terpasang pada tower shoring, apakah sudah dibaut. Kemudian dipastikan juga cross beam dan juga long beam, apakah betul-betul sudah ada terpasang baut yang sudah ditentukan titik-titiknya. Dan juga terkait dengan secara keseluruhan adalah apakah sudah terpasang platform dan safety net di sekitar shoring ini.
dan juga terkait dengan pemasangan stiffener sebagai perkuatan, dan juga apakah semua bim-bim ini sudah terkoneksi dengan baik. Jadi ada beberapa hal yang harus dicek sebelum dilakukan erection box girder atau pengangkatan box girder ke atas shoring ini. Sekira demikian video kita kali ini terkait dengan shoring, dan untuk bagian keduanya silahkan nantikan di video berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.